Menurut saya, Realme 10 ini minor upgrade. Kenapa begitu? Simak ulasannya setelah yang satu ini. Memasuki kuartal terakhir di tahun 2022, Realme Indonesia kembali meluncurkan Realme 10 series, yaitu adalah seri ke-10 dari Realme. Yang dimana menurut saya keputusan Realme untuk memasukkan Realme 10 lek wong Jawa ngomong iku kesusu. Karena baru 6 bulan yang lalu mereka mengeluarkan seri 9-nya, yaitu Realme 9. Jadi membuat konsumen itu bingung. Kenapa jarak gap antar serinya dari 9 ke 10 ini hanya 6 bulan? Ya, semoga saja Realme bisa memberikan update UI yang terbaik untuk kedua smartphone ini. Langsung kita lanjut. Saya mendapatkan Realme 10 ini dengan harga flash sale di Shopee dengan harga 299 kalau nggak salah ya. Realme Indonesia mengeluarkan dua varian, Realme 10 dengan RAM 4GB dan internal storage 128GB, dan juga yang tertinggi adalah 8GB dengan storage 128GB. Let's start from design. Kita membahas desain dari Realme 10. Realme 10 membawa desain dengan bagian back covernya itu full plastik dengan dua kamera utama dengan lensa 50MP dengan bukaan f2,2 dan juga sensor depth 2MP. Yang menurut saya kamera dari Realme 10 ini mengalami downgrade dari versi sebelumnya, yaitu Realme 9 yang memiliki sensor utama dengan bukaan 108MP. So, apakah mengalami downgrade secara angka ini berarti mendapatkan hasil gambar yang lebih jelek? Nanti kalian bisa lihat hasil foto dari Realme 10 ini. Realme 10 membawa desain dengan bodi belakang itu dengan frame kotak ya, dimana ya sangat ikut tren ya, agak mirip dengan iPhone 12 series, yang dimana di Indonesia itu HP dengan mirip iPhone itu menjadi poin plus ya, gak tahu kenapa begitu ya saya. Lanjut saja. Di sisi kirinya terdapat slot SIM card hybrid, sedangkan di sisi kanan terdapat tombol power yang rangkap jabatan dengan tombol fingerprint, dan juga ada tombol volume up and down, dan di bawahnya terdapat USB Type-C dengan jack 3,5mm. Iya, masih ada jack 3,5mm. Nggak kayak brand sebelah itu. Ya. Oke, kita langsung bahas display dari Realme 10 ini. Realme 10 membawa layar sebesar 6,4 inci dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz dan juga tingkat kecerahannya itu hingga 1000 nits. Jadi kalau kita gunakan HP ini di luar ruangan atau di kondisi yang cahayanya itu terang banget kayak di siang hari, matahari terik, itu gambarnya masih kelihatan. Dimana ini upgrade dari Realme 9 yang hanya 450 sekian nits. Dan juga Realme 10 memiliki aspek rasio di 20:9 dengan tingkat kerapatan pixelnya itu 441. Jadi lebih detailnya itu lebih terlihat di Realme 10 ini. Jadi untuk layar, good job Realme. Membawa Realme UI 3.0 yang terbaru dengan Android 12, Realme 10 dibekali dengan prosesor dari MediaTek terbaru di tahun 2022 yang lagi rame-ramenya digunakan, Helio G99. Buat kalian yang tanya Helio G99 itu setara dengan apa? Setara dengan HP ini. Setara dengan Poco X3 NFC yang menggunakan Snapdragon 732G. Namun di sini Helio G99 menang satu hal. Apa itu, Bang? Menang di bagian konsumsi baterai. Karena apa? Karena Helio G99 memiliki proses fabrikasi nanometer yang lebih kecil, yaitu 6 nanometer, yang memiliki efisiensi daya itu lebih baik daripada Snapdragon 732G. Jadi menurut saya untuk tahun 2023 prosesor Helio G99 adalah prosesor yang bakalan banyak digunakan oleh brand-brand smartphone yang akan hadir ke depannya di Indonesia ini. Helio G99 tentunya merupakan prosesor yang kenceng ya di kelas mid-range. Untuk Antutu 9-nya saja ini saya tes mendapatkan skor hanya ada di 385 ribuan. Tentunya dengan skor segini kita bisa menangkan game-game berat zaman sekarang, yaitu ML lancar, PUBG oke sih. Namun sayangnya di Realme 10 PUBG-nya belum ke-unlock smooth extreme. Ya mungkin semoga ini hanya masalah software ya, kedepannya bisa diperbaiki. Namun kabar baiknya untuk Mobile Legends sudah bisa unlock ke refresh rate ultra. Jadi kita bisa main Mobile Legends dengan smooth. Dan juga satu hal yang saya kurang suka di Realme ini adalah gyroscope. Tidak ada gyroscope hardware, hanya ada software. Jadi kalau kita lagi main PUBG Mobile di Realme 10 itu gyronya itu telat loh guys, delay delaynya. Jadi karena apa ya, karena memang Realme 10 ini tidak ada gyroscope dari hardware seperti HP ini. Jadi itulah poin minus dari Realme yang saya kurang suka. Untuk suara, speaker dari Realme 10 ini Realme 10 ini membawa gimmick-gimmick kayak speaker hingga 200% gitu guys, seperti
seperti yang kalian lihat saat ini. Dan suaranya itu menurut saya not worth it to listen di 200% volume karena kresek-kresek. Jadi better kalian fullin di 100% aja lah, jangan di 200, itu limit lah menurut saya. Oke, kita lanjut ke baterainya. Realme 10 membawa baterai sebesar 5000 mAh dengan quick charge di 33 watt yang tentunya itu bisa ngecas 0 sampai 100 itu di sekira 1 jam setengahan lah ya. Dan yang saya impress di Realme 10 ini adalah baterainya itu awet banget, sumpah. Saya coba pakai seharian itu 1 hari full itu mendapatkan screen on time hingga 7 hingga 8 jam dengan penggunaan ya sosmed, scrolling, main game sedikit-sedikit lah, dan juga rekam video. Jadi untuk baterai no complaint lah, Realme 10 ini mantap, hemat. Karena apa hemat ya? Karena itu tadi prosesornya itu memiliki efisiensi daya yang lebih kecil, jadi lebih hemat lah, hemat daya gitu. Kameranya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Realme 10 memiliki dua lensa. Lensa utamanya itu 50 megapiksel f1.8 dan lensa depth sensornya ada di 2 megapiksel. Namun sangat disayangkan Realme 10 tidak menghadirkan lensa ultrawide. Why Realme? Why? Kenapa kalian tidak memasukkan lensa ultrawide? Karena itu menurut saya merupakan salah satu poin plus ya kalau HP itu ada lensa ultrawide-nya. Namun it's okay lah kalau begitu. Untuk perekaman videonya Realme 10 support hingga Full HD 60 fps di kamera belakang, dan juga kamera depannya 16 megapiksel dengan support perekaman hingga Full HD 30 fps. Jadi untuk kameranya kalian bisa lihat hasil-hasil dari kamera Realme 10 dan juga videonya setelah yang satu ini. Gue tuh baru sadar ya, ternyata Realme 10 ini nggak support perekaman video hingga 4K, cuma mentok di Full HD 60 fps. Jadi 4K-nya itu nggak ada guys. Menurut gue itu agak kurang ya, karena saingannya di harga 3 jutaan itu rata-rata udah support 4K perekamannya. Tapi overall oke sih, no complaint. Gue lagi ngetes kamera dari Realme 10. Kamera depan resolusinya Full HD 30 fps, stabilisasinya seperti ini, bisa dinilai sendiri. Untuk white balance-nya oke sih ya, cuma kalau oke aman sih. Nah, langitnya masih ketera itu bahasa Indonesia terlihat ya. Ini gue lagi ngetes video 2 tampilan, salah satu fitur di kameranya Realme 10. Jadi ini kameranya berjalan dengan 2 lensa, yaitu lensa di yang belakang ini dan juga lensa kamera depannya. Seperti ini hasilnya. Kesimpulannya, apakah Realme 10 ini worth it untuk dibeli? Ya tentunya worth it lah ya. Tapi buat kalian yang masih menggunakan Realme 9, menurut saya kalau alasannya kalian nggak ingin performa lebih kencang dikit, kalian nggak perlu upgrade, karena ada beberapa bagian yang memang di-upgrade dari Realme 9 ke Realme 10. Contohnya prosesornya. Di Realme 9 kita mendapatkan Snapdragon 680. Tentunya di Realme 10 kita mendapatkan yang lebih kencang, yaitu Helio MediaTek Helio G99. Untuk di kameranya, lensa dari Realme 10 ini memiliki 50 megapiksel. Namun di Realme 9 pendahulunya ada di 108 megapiksel. Tentunya lebih baik ya teman-teman ya. Jadi menurut saya Realme 10 ini memang minor upgrade, tapi bukan berarti HP ini nggak worth it untuk dimiliki di tahun 2022. Jadi kalian bisa ambillah keputusan untuk mau ngambil Realme 10 atau ambil Realme 9 dengan beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.